Dalam episode pertama kali ini, kita akan diperlihatkan sebuah SMA Jainsun. Ada beberapa murid yang sedang dihukum. Lalu pemeran utama dalam film ini, Park Sae-royi. Dia tipikal orang yang selalu memegang prinsip, selalu memiliki pemikiran yang berbeda. Entah kenapa ketika dihukum, dia menuangkan air ke dalam dirinya sendiri. Dia juga tidak memiliki teman sama sekali, tetapi dia terlihat tidak pernah merasa kesepian. Dan ada seorang wanita yang menyukai Park Sae-royi, tapi sayangnya Sae-royi akan pindah sekolah pada pekan depan. Ketika Sae-royi sedang berada di lemarinya, wanita ini memberanikan diri untuk menemuinya. Dia juga memberikan sebuah coklat untuknya, tapi ternyata Sae-royi tidak suka dengan makanan yang manis. Sikapnya yang dingin selalu bikin wanita tertarik kepadanya. Saat pagi hari, Sae-royi akan mengikuti tes untuk masuk akademi polisi. Ketika dia sampai di stasiun, ada seorang wanita yang dimintai uang oleh pengemis. Tapi entah apa yang terjadi, wanita itu mendorong pengemis itu. Dan untung saja Sae-royi menolong pengemis itu. Sae-royi mengejar wanita itu dengan sedikit pincang. Sae-royi cedera ketika menolong pengemis tadi. Dan wanita ini sangatlah menyebalkan. Ketika melakukan tes lari, dia tidak bisa lari secara maksimal. Tetapi karena tekadnya yang kuat, dia pantang menyerah dan selalu berjuang. Karena kegigihannya, dia berhasil dengan semua tes fisik hari ini. Dan ini ayahnya Sae-royi. Ayahnya ini bekerja di sebuah perusahaan terbesar di negara ini. Dia menjabat sebagai manajer. Perusahaannya tempat bekerja telah memutuskan kontrak bantuan kepada salah satu panti asuhan. Dan saat ini mereka akan ke sana. Dan ketika mereka membawa beberapa makanan, datanglah seorang wanita. Dia bernama Suah. Dia adalah wanita yang tadi mendorong pengemis di sebuah stasiun. Entah kesal atau gimana, Sae-royi langsung pergi menghindar. Ketika Sae-royi sedang menjemur pakaian, Suah juga ke sana dan menjemur baju. Sae-royi tipikal orang yang gak pandai bergaul. Karena sikapnya yang terlalu cuek, Suah langsung pergi ketika dia tidak bisa diajak untuk bersosialisasi. Bahkan ketika akan pulang, Sae-royi tidak pamitan kepadanya. Ketika di rumah, Sae-royi memasak makanan dan makan bersama dengan ayahnya. Hari ini adalah hari pertama Sae-royi untuk masuk ke sekolah barunya. Ketika sampai di pemberhentian bus, dia melihat Suah dan berhenti beberapa meter. Sae-royi tidak mau satu bis dengannya. Ketika sampai di sekolahnya, Sae-royi malah satu kelas dengan Suah. Ketika disuruh gurunya untuk berkenalan, Suah juga tidak tertarik kepadanya. Sekarang malah mereka berdua duduk satu meja. Tiba-tiba ada siswa yang membuli anak lain, dan semua anak-anak itu hanya diam dan membiarkannya. Sae-royi tidak bisa melihat kejahatan seperti itu. Ketika dia akan menghentikannya, Suah melarangnya karena dia adalah Geunwon. Dia adalah putra dari bos ayahnya Sae-royi. Tetapi Sae-royi mengabaikan itu dan langsung menghentikan Geunwon. Sae-royi berkata, "Hentikan, hanya karena kau kaya tak berarti kau bisa jadi bajingan." Karena ucapannya, semua orang di kelas cuma bengong dan kebingungan. Geunwon lalu bangkit dan mencoba menggertaknya. Tiba-tiba datanglah gurunya ke sana. Gurunya juga hanya membiarkan perilaku Geunwon karena ayahnya adalah orang yang sangat berpengaruh bagi sekolah ini. Sae-royi nggak tahan langsung memukul wajahnya. Sontak semua orang di sana malah kebingungan untuk menolong Geunwon. Lalu Sae-royi dihukum oleh guru di sana. Sedangkan Geunwon dengan angkuhnya meletakkan kakinya di meja. Lalu datanglah ayahnya Geunwon. Dia adalah presiden dari perusahaan Jang, yaitu Dae-hee. Dan di belakangnya ada ayahnya Sae-royi juga ikut ke sana. Ayahnya Sae-royi meminta maaf atas kelakuan Sae-royi. Dae-hee dengan segala kekuasaannya bisa dengan mudah membuat Sae-royi untuk masuk ke penjara dengan sangat lama. Karena Dae-hee dan ayahnya Sae-royi sudah lama kenal, maka masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi Dae-hee meminta Sae-royi untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri. Dan juga Sae-royi harus berlutut di depan putranya dan meminta maaf. Dan semua urusan akan selesai dengan mudah. Park Sae-royi dengan pendiriannya menjawab, jika berbuat salah seseorang harus menerima hukuman. Ayahnya selalu mengajarinya untuk selalu memegang prinsip hidupnya. Sae-royi kemudian bercerita kejadian yang sebenarnya. Ketika temannya dibully dan guru sekolahnya membiarkannya, Sae-royi mencoba menghentikannya. Sae-royi memukulnya karena dia tak mau dengar. Sae-royi tak bisa meminta maaf kepada Geunwon karena Sae-royi tak merasa bersalah. Walaupun akibatnya Sae-royi akan dikeluarkan dari sekolah, dia tak akan pernah mau untuk meminta maaf karena ini adalah didikan ayahnya. Dae-hee kemudian bertanya kepada ayahnya, bagaimana ini? Tetapi dengan berkaca-kaca, dia sangat bangga terhadap prinsip anaknya sendiri. Alhasil ayahnya Sae-royi mengundurkan diri dari pekerjaannya dan Sae-royi dikeluarkan dari sekolahnya. Saat malam hari, keluarga ini makan malam dan berbicara panjang lebar. Sambil meminum soju, ayah sangat bangga jika anaknya terus memegang prinsip hidupnya.
Ketika Suah akan pulang dari sekolah, Genwon dengan mobil barunya mengajak Suah untuk pulang dengannya. Suah tentu menolaknya, dan esok hari adalah penerimaan mahasiswa baru. Dan ternyata Suah akan menaiki sebuah bus. Dia lupa tidak membawa tanda pengenal. Jika ketinggalan, dia tak bisa mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketika dia lari pulang, Sae-royi juga sedang jogging pagi. Sae-royi juga menemaninya berlari. Karena Suah jarang berlari, Sae-royi menyemangatinya ketika Suah sangat lelah. Dan sampailah mereka ke kampus tujuannya. Ketika Suah akan mengikuti tes, dia selalu ingat perkataan Sae-royi saat menyemangatinya. Dan ketika Suah selesai melakukan tes, Sae-royi masih di sana dan menunggunya. Sae-royi yang tidak bisa bersosialisasi mencoba mendekatinya. Kemudian mereka duduk di pinggir danau dan mengobrol. Ketika mereka akan pulang, Sae-royi dengan malu-malu meminta nomor HP-nya Suah. Suah lantas memberikan nomornya dan bilang, "Aku berikan nomor ini karena kita teman, dan kau tak boleh menyukaiku." Lalu dengan santainya Sae-royi bilang, "Kita tak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya." Kemudian Sae-royi pergi. Lalu diperlihatkan Sae-royi dan ayahnya sedang beres-beres di sebuah kedai. Mereka akan membuka kedai makanan. Sae-royi dan Suah juga semakin dekat. Lalu suatu hari ketika ayahnya Sae-royi sedang mengendarai motor, tiba-tiba dia ditabrak mobil dari belakang dan dia sekarat. Ketika dia akan meraih foto keluarganya, takdir berkata lain. Dia meninggal. Ketika Sae-royi mengetahui ayahnya telah meninggal, dia sangat bersedih. Satu-satunya orang yang dia kenal saat ini hanyalah Suah. Lalu tiba-tiba datanglah polisi ke sana. Dia memberitahu tersangka yang telah menabrak ayahnya telah menyerahkan diri. Dia juga memberikan perkembangan kasusnya. Di dalam berkas itu Suah mengenali mobil yang menabrak ayahnya Sae-royi. Itu adalah mobilnya Genwon. Dia teringat waktu lalu, nomor plat dan model mobil ini milik Genwon. Sae-royi kemudian bergegas pergi mencari Genwon, dan ketika Sae-royi mencarinya di rumah sakit, Genwon berada di sana. Saat Sae-royi mendekatinya, Genwon langsung kaget ketika melihatnya. Sae-royi kemudian langsung menghajarnya. Karena emosi sangat dalam, Sae-royi mengambil batu dan akan membunuhnya. Apa yang akan terjadi? Apakah Genwon akan dibunuh oleh Sae-royi? Oke, sabar dulu, tunggu episode selanjutnya. Matur suwun.